Airin, eh, hari ini kita akan ngobrol tentang guru favorit ya. Nanti Airin bisa cerita ke teman-teman yang nonton video ini. Nanti kamu perkenalkan dulu, lalu cerita. Ya, sekarang kamu perkenalan dulu deh sama sapa dulu. Boleh sapa? Iya, langsung sapa ya. Halo semuanya, nama aku Hairin Gitani Jalpa, aku dari kelas 10 Perbankan 2. Nah, SMK? Aku bersekolah di SMK Yadika 10. Ya, Airin, pasti kamu sudah mencermati ya, karena kamu kan sudah belajar berapa bulan ya di Yadika ini, ada kurang lebih beberapa bulan ini ya, hampir 10 bulan ya. Nah, pasti kamu punya guru yang menurut Airin itu favorit ya, ngajarnya bagus, kemudian jelas dan seterusnya. Kalau menurut Airin siapa yang guru terfavorit yang paling Airin sukai? Kalau menurut saya itu saya punya 2 guru yang saya sukai. Yang pertama ada Miss Liza, itu guru perbankan. Yang kedua itu ada Pak Indra sebagai guru informatika. Oke. Nah, mungkin Airin bisa nggak cerita ke teman-teman, boleh lihat ke kamera ya, bisa nggak cerita ke teman-teman kenapa kamu suka cara mengajarnya Bu Liza? Saya suka cara mengajar Miss Liza karena saat dia mengajar, beliau sangat mengajarkan dengan teliti. Saya yang awalnya lumayan gak paham tentang persamaan dasar akuntansi, saya beralih dari SMP ke SMK, itu kan cukup jauh ya Pak ya. Dan ternyata setelah saya diajar oleh Miss Liza, oh ternyata gampang. Saya juga lumayan jarang mendapatkan nilai yang buruk di pelajar Miss Liza, itu yang menandakan bahwa Miss Liza mengajar dengan sangat baik. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi Bu Liza itu ngajarnya adalah ngajar bidang studi atau mapel akuntansi ya? Iya betul. Akuntansi, padahal akuntansi itu di SMP ya kurang begitu dipelajari lah, artinya justru mungkin hal yang baru di SMK. Dan kebetulan Airin jurusannya akuntansi ya, keahliannya akuntansi. Nah, waktu mengajar itu Bu Liza pakai apa, peraga atau metode, atau yang membuat Airin jadi jelas itu apa, gimana coba? Miss Liza tuh ngajar dengan cara penjelasan dengan bahasa dirinya sendiri Pak. Dan itu menurut saya bikin saya lebih mudah mengingat. Dan biasanya Miss Liza tuh ngadain kuis dadakan yang bikin saya kayak deg-degan tapi jadi keinget. Jadi kami setiap pertemuan tuh selalu diarahkan buat materi kemarin bakal dibahas ulang dengan cara metode tanya jawab. Seperti itu Pak. Oke. Oh gitu ya. Jadi memang ada beberapa temanmu yang mempunyai cerita yang sama, apa kesaksian yang sama atau testimoni yang sama, bahwa Bu Liza itu memang guru yang ngajarnya cukup jelas, baik. Kan dulu kita pernah ngadakan polling ya, polling atau kuesioner siapa guru yang terbaik, memang Bu Liza pilihannya paling banyak gitu. Saya kira kita berharap sih semua Bapak Ibu guru bisa seperti Bu Liza juga, bisa mengajar dengan jelas ya. Kemudian tadi Airin cerita Pak Indra itu juga mengajar tentang informatika ya. Bagi Airin, apa kemenarikannya Pak Indra itu? Nanti kamu cerita ke teman-teman. Kemenarikannya Pak Indra itu seperti apa? Cara mengajarnya seperti apa sehingga kamu suka gitu. Jadi dari SMP aku emang terlalu minat
tentang informatika dan Hmm. pelajaran TIK. Dan emang selalu berusaha buat deket sama gurunya. Lebih ke semua guru, cuman ternyata alhamdulillah aku bisa kesampaian deket sama Pak Indra, yaitu guru informatika SMK. Ternyata setelah aku bisa berkenalan dengan Pak Indra, ternyata Pak Indra tuh orang yang motivator banget. Aku pernah cerita ke Bapak Yeah. kalau misalkan aku lumayan agak takut untuk maju di SMK karena aku ngerasa banyak yang lebih hebat. Namun Pak Indra tuh bilang, kamu harus maju, saya tahu kok kamu bisa, nggak apa-apa kamu maju, saya bimbing. Jadi saya ngerasa kalau misalkan Pak Indra ini adalah guru yang bisa ngedorong saya, makanya saya menjadikan dia guru favorit saya. Seperti itu, Pak. Oh, dalam hal menjelaskan materi pelajaran gimana? Apakah jelas atau gimana menurut Airin? Kalau menurut saya pribadi cukup jelas karena Pak Indra tuh kan menggunakan PPT ya, Pak ya. Nah, itu cukup jelas banget. PPT ya. Terus kami juga diajarin pas waktu P8 itu juga diajarin tentang ngerakit running text. Itu syukurnya saya udah punya basicnya. Jadi jadi saya udah lumayan tahu dan Pak Indra tuh cukup sabar sih, apalagi kan kelas saya lumayan berisik ya Pak ya. Jadi cukup sabar untuk mengajari anak kelas saya. Terus Pak Indra juga kalau misalkan ngejelasin itu juga lengkap detail banget Pak. Oke, iya. Bagus ya. Jadi itu ya ada guru favorit ya. Tapi tentunya semua guru baiklah ya di Yadika SMK Yadika 10 ini kita berharap semuanya bisa seperti Pak Indra, seperti juga Bu Lisa juga gitu. Nah sekarang agak geser sedikit ya Airin ya, temanya topiknya ya. Airin kan milih sekolah di SMK ya. SMK itu ada konsep teman-temanmu itu memilih SMK Yadika 10 itu karena SMK 10 itu ada 3 keuntungan. Jadi kalau sekolah di SMK Yadika 10 itu yang pertama yang disebut BMW gitu ya. Kalau sekolah di SMK itu dapat BMW. BMW itu bukan mobil tapi singkatan. B-nya itu bisa bekerja, kemudian M-nya itu bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, W-nya itu bisa berwirausaha ya. Kamu sekarang kan kelas 10. Pengenalan tentang itu dikasih nggak? Misalnya tentang wirausaha atau tentang bagaimana etos kerja, itu ada nggak mata pelajaran itu? Baik, ada Pak, itu di akuntansi ya. Saya merasa di akuntansi benar-benar mengajarkan saya tentang dunia kerja. Pelajar Miss Liza akhir-akhir ini sering ngebahas tentang lembaga juga. Di situ saya lumayan belajar tentang bank. Jadi menurut saya lembaga keuangan itu ya. Menurut saya pelajar Miss Liza ini banyak memberikan contoh buat saya ke depannya. Jadi saya udah memiliki pandangan untuk ke depannya. Jadi pelajarannya itu banyak tentang membuka wawasan kamu ke dunia kerja ya. Itu gitu. Tentang akuntansi juga misalnya tentang bagaimana cara pembukuan sederhana begitu ya. Oke, ya. Tapi kalau mengenai pelajaran tentang pajak itu belum ya? Udah atau belum kelas 10? Sudah, kami sudah membahas bunga, perpajakan, cuman masih yang mungkin terbilang dasar kali ya Pak. Dasar ya. Bisa udah diperkenalkan tentang pajak ya, perhitungan pajak, bunga dan seterusnya ya. Oke, cukup bagus ya. Kemudian juga dulu kakak kalian itu juga diajari tentang bagaimana wirausaha. Wirausaha itu merancang sebuah usaha, misalnya buka usaha penjualan apa atau buka usaha jasa, itu diajari cara menghitung modal, kemudian produksi, lalu penjualan. Kamu udah diajari belum? Udah. Oke. Gimana sejauh ini, apa yang kamu tahu tentang itu?
kami udah banyak diajarin tentang jasa, kayak pelayanan jasa. Terus kami juga akhir-akhir ini udah masuk ke mutasi rekening, Pak. Jadi Oh, kami udah berperan sebagai talent ya bahasa talent. ininya. Ya. Ah, Jadi kami sudah menjadi pegawai banknya sendiri. oh, Bank Mini yang di Iya, sekolah kita ya. tuh. Itu apa? Memang di apa itu dimodifikasi, kita punya Bank Mini ya yang di atas itu. Oke, baik. Saya kira Airin, kita ngobrolnya mungkin cukup itu dulu ya. Jadi tentang dua hal topik itu, tapi nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lagi tentang sekolah kita. Tapi Airin bisa nggak kasih motivasi ke teman-teman atau pesan atau supaya teman-teman belajarnya tetap rajin, hormat sama guru, hormat sama orang tua, dan menggunakan kesempatan waktu yang ada ini dengan baik. Bisa nggak sampaikan ke teman-teman? Baik, menurut saya motivasi yang biasanya saya pakai itu adalah hidup tuh kan cuma sekali. Jadi carilah prestasi kamu dimanapun berada, hormati gurumu, dan tetap junjung langit yang dimana kakimu berada. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Baik, Airin, saya kira itu ya. Kita ucapkan salam sehat buat teman-teman. Semoga sukses ya. Semoga semuanya berhasil dan sekolah dengan baik. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih Airin. Terima kasih Bapak, Oke, terima kasih semuanya. ya. Sampai berjumpa lagi. Oke.